Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome to my channel Gudang Pinjol. Apa kabar teman-teman semua? Semoga teman-teman dalam keadaan sehat walafiat dan selalu dilancarkan rezekinya dan juga selalu dilancarkan usahanya. Nah, kali ini saya akan merekomendasikan 5 pinjaman online yang sekiranya bisa memberikan teman-teman pinjaman dengan limit yang besar, tentunya bunga yang rendah. Karena marak sekali beredarnya beberapa pinjaman online ilegal yang meresahkan warga, sehingga masyarakat banyak terjebak di pinjaman online ilegal. Terjebaknya karena tergiur dengan dana yang besar tapi tidak tahu bunga yang diterapkan. Biasanya untuk pinjaman online ilegal itu mereka menerapkan bunga di akhir ketika kita sudah mengapprove pinjaman kita, maka nanti keluarlah limit pinjaman dan juga yang dibayarkan kepada kita, sehingga kita tidak bisa menolak karena dana itu sudah masuk ke rekening kita. Nah, sebaiknya teman-teman jika ingin mengajukan pinjaman, ajulah pinjaman di pinjaman online yang OJK. Nah, berikut akan saya rekomendasikan bisa dijadikan acuan ataupun informasi bagi teman-teman yang lagi butuh pinjaman. Oke, kita langsung aja check it out. Nah, untuk bagian yang pertama yang akan saya rekomendasikan ada namanya S-Pinjam. Nah, S-Pinjam ini adalah salah satu produk pinjaman tunai yang sudah berizin dan juga diawasi oleh Otoritas Jasa Keuangan di bawah salah satu marketplace e-commerce yang terkenal di Indonesia. Nah, untuk SP Pinjam ini bisa kita gunakan untuk keperluan harian, apakah untuk kebutuhan harian, apakah untuk modal usaha, biaya sekolah, atau bahkan kebutuhan darurat, atau bahkan untuk kebutuhan untuk pembelian gadget atau hal-hal lainnya. Nah, untuk SP Pinjam ini sendiri merupakan pinjaman dana tunai, bisa teman-teman gunakan untuk paylater atau untuk dana tunai. Nah, untuk detail biaya SP Pinjam, dimana untuk jumlah pinjamannya ini kita bisa mendapatkan pinjaman hingga maksimal adalah 50 juta rupiah dengan bunga pinjaman hariannya yaitu mulai dari 0,07% per hari. Kemudian untuk tenor pinjamannya bisa teman-teman pilih dari 2 bulan, 3 bulan, 6 bulan, bahkan sampai dengan 12 bulan. Nah, di bawah ini juga ada simulasi S-Pinjam yang bisa teman-teman gunakan dan berikut juga dengan biaya atau bunga hariannya. Jadi teman-teman bisa lihat di sini ya. Misalkan untuk SP Pinjam yang kita pinjam menggunakan dana dengan 1 juta rupiah, maka di sini teman-teman bisa lihat berapa bunganya per bulan, berapa biayanya di muka. Nah, menurut saya untuk S-Pinjam ini salah satu pinjaman online dengan bunga yang sangat rendah. Nah, kemudian untuk mengaktifasi S-Pinjam di sini ada 4 tahap yang harus teman-teman lakukan. Yang pertama, kita harus mengaktifasi terlebih dahulu, yaitu kita harus mengetik aktivasi di salah satu aplikasi marketplace. Silakan teman-teman klik SP Pinjam, maka nanti kita ikuti step by stepnya sampai dengan kita mengupload foto KTP. Nanti kita tinggal melakukan verifikasi wajah dan nanti barulah aktif untuk S-Pinjamnya. Nah, ini baru kita mengaktifasi aplikasi SP Pinjamnya. Lalu untuk pengajuannya, teman-teman bisa langsung aja klik ajukan setelah kita mendapatkan limit pinjaman. Nah, nanti setelah kita mendapat jumlah pinjaman yang sesuai dengan nominal yang akan kita ajukan, silakan teman-teman pilih durasi pinjaman. Nah, selanjutnya barulah kita mencairkan dana tersebut ke rekening yang sudah kita daftarkan. Nah, menurut saya untuk SP Pinjam ini merupakan pinjaman online yang sangat gampang untuk dalam pengajuannya. Nah, kita cek lagi apa sih perbedaan pinjaman online S-Pinjam dengan SPayLater. Nah, sebagai aplikasi belanja, tentunya untuk aplikasi Shopee ini tak hanya menawarkan layanan untuk transaksi digital menggunakan ShopeePay sebagai uang elektroniknya, tetapi juga menawarkan fitur pinjaman uang online seperti SPayLater dan juga S-Pinjam. Nah, untuk perbedaannya, kedua-duanya hampir sama-sama memberikan kemudahan bagi kita untuk pengguna setia Shopee. Nah, perbedaannya untuk SPayLater digunakan untuk berbelanja dan bayarnya di kemudian hari, bukan dalam bentuk dana tunai atau cash yang diterima pengguna. Nah, sementara untuk SP Pinjam ini layanan pinjaman online yang bisa dicairkan ke rekening teman-teman dengan tenor 3 sampai dengan 12 bulan.
Nah, menurut saya juga aplikasi pinjaman ini cocok untuk teman-teman yang lagi butuh dana tunai ataupun cash untuk memenuhi kebutuhan teman-teman yang mendesak, bahkan untuk modal usaha. Nah, kemudian untuk teman-teman yang ingin mendapatkan pinjaman hingga 50 juta rupiah, tentu ada syarat dan juga kriteria yang harus teman-teman penuhi. Nah, yang pertama, teman-teman harus menyiapkan beberapa dokumen seperti KTP atau hal-hal lain yang dibutuhkan. Dan pastinya langkah pertama, kita harus merupakan pengguna aplikasi Shopee. Tentunya pasti semua teman-teman memiliki aplikasi Shopee di HP-nya, apalagi sering bertransaksi, itu lebih mudah kita untuk mendapatkan pinjaman. Nah, kemudian selanjutnya kita harus memiliki KTP dan berumur lebih dari 18 tahun. Jika teman-teman sudah memenuhi persyaratan, teman-teman bisa lanjut mengajukan di SP Pinjam. Dan di sini kita harus memiliki nomor handphone yang berawalan dengan 0, bukan didaftarkan plus 62 ya. Jadi langsung aja ketik nomornya 08 titik-titik berapa gitu nomor handphone teman-teman, yang tentunya yang aktif dan juga yang valid. Nah, jika teman-teman sudah memenuhi beberapa kriteria yang diberikan oleh pihak Shopee, teman-teman bisa lanjut mengajukan SP pinjamnya di luar dari SP letter. Kemudian kita lanjut, apa sih keuntungan yang bisa teman-teman peroleh dari melakukan pinjaman di SP Pinjam? Nah, yang pertama pengajuannya yang sangat mudah. Nah, yang kedua yang keuntungan yang bisa teman-teman dapat, bunganya rendah, kemudian sampai dengan cicilan bulanannya pun juga terjangkau, mulai dari 3 bulan untuk pengguna umum serta 6 sampai 12 bulan bagi pengguna tertentu. Artinya ada secara khusus ya untuk teman-teman yang ingin mendapatkan pinjaman hingga 12 bulan. Nah guys, itu review dari saya tentang SP Pinjam. Nah, sejatinya untuk cara pinjam uang di SP Pinjam ini sangat mudah karena aktivasinya juga sangat cepat. Dan selain itu, teman-teman perlu melampirkan data diri seperti kartu penduduk, nomor darurat, rekening bank, dan juga data lain. Nah, nanti setelah proses verifikasinya selesai dan disetujui, maka dana akan langsung masuk ke rekening teman-teman. Nah, untuk dapat mengajukan pinjaman dengan nominal yang besar, maka tergantung dari masing-masing akun kita. Jadi semakin banyak kita bertransaksi melalui Shopee, maka semakin besar pula kesempatan kita untuk mendapatkan limit pinjaman yang lebih besar. Jadi teman-teman jika lagi butuh dana atau lagi butuh untuk modal usaha atau kebutuhan mendesak dan teman-teman memiliki aplikasi Shopee, bisa langsung aja mengajukan melalui aplikasi Shopee. Nah, akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.